Kemudian Rasulullah membacakan ayat kepada mereka, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Bertanyalah salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah ini merupakan kemenangan?" Rasulullah menjawab, "Benar sekali. Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, ini benar-benar kemenangan." Dibagikanlah Khaybar kepada orang-orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah dan tidak ada seorang pun yang mendapat bagian kecuali yang ikut menyaksikan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah membaginya menjadi 18 bagian. Bala tentara ketika itu terdiri dari 1.500 orang dan di antara mereka ada 300 orang penunggang kuda. Maka Rasulullah memberikan kepada tiap penunggang kuda kavaleri 2 bagian dan kepada pejalan kaki infanteri 1 bagian. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bahwa Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasulullah mendirikan sholat sampai membengkak kedua kakinya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, "Bukankah Allah telah memberikan ampunan kepada engkau terhadap dosa-dosa yang telah lalu dan yang kemudian?" Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?" Hadis ini diriwayatkan pula oleh Bukhari, Muslim, dan jamaah, kecuali Imam Abu Dawud dari hadis Ziyad. Oleh karena itu firman Allah, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, yakni terang dan nyata." Yang dimaksud dengan kemenangan di dalam ayat ini adalah perjanjian Hudaybiyah yang telah melahirkan kebaikan yang banyak dan keimanan manusia. Sebagian mereka bergabung dengan yang lain, orang mukmin berkomunikasi dengan orang kafir, dan menyebarlah ilmu yang bermanfaat serta keimanan. Firman Allah, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ayat ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah. Di dalam ayat ini terkandung penghormatan dan pengagungan terhadap pribadi Rasulullah. Rasulullah sendiri, dalam semua urusannya selalu berada di kerangka ketaatan, kebaikan, dan istiqomah yang tidak akan pernah tercapai oleh manusia lain. Beliau adalah manusia yang paling sempurna dan pemimpin umat manusia di dunia dan akhirat, serta yang paling menghormati semua perintah dan larangan Allah. Beliau bersabda pada peristiwa Hudaybiyah, "Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Pada hari ini mereka tidak meminta kepadaku suatu perkara, di mana dengan perkara itu mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, kecuali aku akan memperkenankan permintaan mereka itu." Maka ketika Rasulullah taat dan menerima perjanjian itu, Allah pun berfirman kepada beliau, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu, baik di dunia maupun di akhirat, dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, melalui agama yang lurus yang telah disyariatkan oleh Allah kepadamu, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, karena ketundukanmu terhadap perintah Allah dan Allah akan mengangkat dan menolong kamu dalam mengalahkan musuh-musuhmu." Sebagaimana yang telah diterangkan di dalam sebuah hadis sahih, tidaklah Allah menambahkan bagi orang yang memaafkan, melainkan kemuliaan baginya. Dan tidaklah seorang hamba merendahkan hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat 4. Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Ayat 5. Dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan itulah sejahat-jahat tempat kembali. Ayat 6.
Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 7. Allah berfirman, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin pada peristiwa Hudaibiyah. Mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya. Tatkala hati mereka merasa tenteram dengan hal itu, maka Allah menambahkan keimanan kepada mereka. Ayat ini menjadi dalil bahwa keimanan itu selalu bertingkat-tingkat. Itulah sebabnya Allah berfirman, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka. Kemudian Allah menerangkan bahwa bila Dia menghendaki, niscaya Dia akan mengirim siksa dari langit kepada orang-orang kafir. Maka Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, pastilah Allah menghancurkan dan membinasakan mereka semua. Akan tetapi, Allah telah mensyariatkan jihad karena di dalamnya terkandung hikmah yang sangat dalam dan alasan yang sangat kuat. Itulah sebabnya Allah berfirman, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian Allah berfirman, supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Telah dikemukakan hadis Anas ketika para sahabat berkata, Selamat bagi engkau, wahai Rasulullah. Ini adalah janji Allah untukmu, maka apakah yang telah dijanjikan Allah untuk kami? Lalu Allah menurunkan ayat, supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, yaitu mereka akan tinggal di dalamnya untuk selamanya, dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka, yaitu semua kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan, maka Allah tidak akan memberikan siksaan atas semuanya itu, bahkan Allah memaafkan dan menghapuskan begitu saja. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Penggalan ini seperti firman-Nya, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Surat Ali Imran ayat 185. Firman Allah selanjutnya, dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, yaitu, mereka menuduh yang bukan-bukan terhadap Allah di dalam hukumnya itu dan mengintai Rasulullah dan para sahabatnya agar dapat dibunuh dan diusir semuanya. Itulah sebabnya Allah berfirman, mereka akan mendapat giliran yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, yaitu menjauhkan mereka dari rahmat-Nya, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan itulah sejahat-jahat tempat kembali. Kemudian Allah berfirman untuk memperkuat kekuasaannya untuk menurunkan siksaan terhadap musuh-musuh itu, yaitu musuh Islam dari golongan kafir dan munafik, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ayat 8. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkannya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Ayat 9. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Ayat 10. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi atas semua makhluk, pembawa berita gembira untuk orang-orang beriman, dan pemberi peringatan bagi orang-orang kafir. Penafsiran ayat ini telah dikemukakan dalam surah Al-Ahzab. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengagungkannya, Ibnu Abbas dan yang lain menafsirkan menguatkannya. Membesarkannya, yaitu kalian menghormati, memuliakan, dan membesarkannya. Damir di sini kembali kepada Rasulullah, dan bertasbih kepadanya, yaitu kalian semua bertasbih kepada Allah, di waktu pagi dan petang.
yaitu di permulaan siang dan akhirnya. Kemudian, Allah berfirman kepada Rasulullah agar manusia menghormati, mengagungkan dan memuliakan beliau, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Penggalan ini seperti firman-Nya, barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, yaitu dia hadir bersama mereka, mendengarkan berbagai perkataan mereka, melihat tempat-tempat mereka, serta mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka dan apa yang mereka lahirkan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Maka Allah lah yang menjadi pihak penerima baiat melalui perantaraan Rasul-Nya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menetapi janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 111. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah maka dia telah mengikat janji setia dengan Allah. Itulah sebabnya Allah berfirman, maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Yaitu, akibat buruk dari pelanggarannya itu akan kembali kepada orang yang melanggarnya. Sedangkan, Allah sama sekali tidak membutuhkannya. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar, yaitu ganjaran yang berlimpah ruah. Janji setia yang disebutkan dalam ayat ini adalah janji setia atau Baiatur Ridwan, yang dilakukan di bawah sebuah pohon yang terletak di Hudaybiyah. Dan para sahabat yang ikut berjanji setia kepada Nabi ketika itu berjumlah 1.400 orang. Sebab terjadinya janji setia yang agung Rasulullah memanggil Umar bin Khattab dengan maksud mengutusnya ke negeri Mekah, untuk menyampaikan pesan beliau kepada para pembesar Quraisy tentang sesuatu yang telah datang kepada beliau. Kemudian Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku takut orang-orang Quraisy akan menimpakan sesuatu terhadap diriku. Sedangkan, di kota Mekah tidak ada seorang pun dari Bani Adi yang akan menolongku. Sedangkan orang-orang Quraisy telah mengetahui bagaimana kebencian dan amarahku kepada mereka. Akan tetapi, aku akan menunjukkan kepada engkau seseorang yang lebih terhormat di kalangan mereka daripadaku, yaitu Utsman bin Affan. Kita utus dia untuk menemui Abu Sufyan dan para pembesar Quraisy lainnya untuk memberi kabar kepada mereka bahwa dia tidak datang kepada mereka untuk berperang, akan tetapi dia datang untuk menziarahi Baitullah dan mengagungkan kehormatannya." Maka Utsman pun pergi menuju kota Mekah. Utsman bertemu dengan Aban bin Sa'id bin A'ash yang kemudian menemaninya hingga beliau dapat menyampaikan surat dari Rasulullah. Kemudian, Utsman datang menjumpai Abu Sufyan dan para pembesar Quraisy yang lain seraya memberitakan kepada mereka tentang surat yang dikirimkan kepada mereka. Mereka lalu mengatakan kepada Utsman, "Bila Anda hendak bertawaf di Baitullah, maka bertawaflah." Utsman mengatakan, "Aku tidak akan melakukannya hingga Rasulullah bertawaf." Orang-orang Quraisy kemudian menahan Utsman di sisi Ka'bah. Maka sampailah berita kepada Rasulullah dan kaum muslimin bahwa Utsman telah dibunuh. Ibnu Ishaq mengatakan, Abdullah bin Abu Bakar telah menceritakan kepadaku bahwa ketika sampai berita terbunuhnya Utsman kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, "Kita tidak akan tinggal diam sehingga kita berperang dengan kaum itu." Kemudian, Rasulullah berseru kepada orang banyak untuk mengadakan janji setia. Janji mereka itu kemudian dinamakan Baiatur Ridwan yang dilaksanakan di bawah pohon. Orang-orang pun mulai melaksanakan janji setia.
Dan tidak ada orang yang enggan untuk melaksanakannya kecuali Al-Ja'ad bin Qais, saudara Bani Salamah. Jabir bin Abdillah mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku seolah-olah melihatnya merapat dengan ketiak untanya yang dia tuju. Yang dengan untanya itu dia bersembunyi dari orang banyak." Kemudian, datanglah berita kepada Rasulullah, bahwa berita tentang kematian Utsman itu dusta belaka. Sedangkan, telah terdapat di dalam perjanjian itu bahwa mereka yang berjanji tidak akan berlari dari berperang untuk selamanya. Hal itu telah membuat orang-orang musyrik ketakutan. Dan mereka pun mengirimkan orang-orang muslim yang ada bersama mereka dan mereka meminta untuk mengadakan gencatan senjata dan perdamaian. Abu Bakar Al-Hamidi meriwayatkan bahwa Jabir berkata, "Pada peristiwa Hudaybiyah itu kami berjumlah 1.400 orang. Maka bersabdalah Rasulullah kepada kami, kamu semua adalah penduduk bumi yang paling baik." Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk neraka seseorang yang pernah mengikat janji setia di bawah pohon ini." Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, seorang budak kepunyaan Hathib bin Abi Balta'ah datang mengadukan tuannya, yaitu Hathib. Si budak berkata, "Wahai Rasulullah, pastilah Hathib itu akan masuk neraka." Rasulullah bersabda, "Engkau telah berdusta. Dia tidak akan masuk ke dalamnya, karena dia telah ikut dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah." Itulah sebabnya Allah berfirman dengan memberikan sanjungan kepada mereka, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, "Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat." Surat Al-Fat ayat 18. Orang-orang Badu yang tertinggal akan mengatakan, "Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami." Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudorotan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 11. Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya dan setan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa. Ayat 12. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang menyala-nyala. Ayat 13. Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 14. Allah memberitakan kepada Rasul-Nya tentang alasan orang-orang Badu yang tidak ikut. Mereka memilih tinggal dengan keluarga dan kesibukan mereka serta mengemukakan alasan ketidakberangkatan mereka bersama Rasulullah dalam berjihad dan mereka meminta kepada beliau agar memohonkan ampunan untuk mereka sebagai sikap berjaga-jaga dan mengambil muka. Itulah sebabnya Allah berfirman, mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudorotan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Maksudnya, tidak ada seorang pun yang mampu menolak kehendak Allah sedangkan dia Maha mengetahui semua hal yang dirahasiakan dan yang disembunyikan di dalam hati, walaupun kalian bermulut manis dan berbuat munafik terhadap kami. Selanjutnya Allah berfirman, sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Kemudian Allah juga berfirman, tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Yakni, kamu semua mempunyai keyakinan bahwa mereka itu akan terbunuh, tercabut hingga ke akar-akarnya, dan tidak ada satupun dari mereka yang pulang membawa berita. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa, yaitu hancur berantakan dan rusak. Kemudian Allah berfirman, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni barang siapa yang tidak beramal dengan ikhlas karena Allah, lahir batin, maka sesungguhnya Allah akan mengazabnya di dalam neraka yang menyala-nyala, walaupun dia telah memperlihatkan kepada orang banyak sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam batin. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Dia adalah Maha Bijaksana, Maha Memiliki, dan Maha Mengatur perihal penduduk langit dan bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya, bagi orang yang bertobat kepadanya, kembali dan tunduk kepadanya. Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan mengatakan apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah, katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami, demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan, mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali ayat 15. Allah memberitakan tentang orang-orang Badui yang tidak ikut bersama Rasulullah pada peristiwa Umrah Hudaybiyah, ketika Rasulullah dan para sahabatnya pergi menuju Khaybar demi menaklukkannya, bahwa mereka meminta kiranya mereka ikut serta keluar bersama para sahabat beliau itu untuk memperoleh harta rampasan perang. Sedangkan mereka tidak mau ikut ketika hendak memerangi musuh. Maka Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar tidak mengizinkan mereka ikut sebagai siksaan terhadap mereka dengan jenis kesalahan yang sama dengan yang telah mereka lakukan. Karena sesungguhnya, Allah telah menjanjikan kepada peserta perjanjian Hudaybiyah harta rampasan Khaybar dan telah memberikan ketentuan kepada mereka bahwa rampasan itu hanya untuk mereka, sedangkan orang-orang Badui yang tidak ikut berangkat sama sekali tidak berhak menerimanya. Maka tidak ada yang mendapatkan rampasan baik menurut syara, maupun kemampuan. Itulah sebabnya Allah berfirman, mereka hendak mengubah janji Allah. Ibnu Jurayj mengatakan, yaitu dengan cara melemahkan semangat kaum muslimin untuk pergi berjihad. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami, demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya, yaitu Allah telah menjanjikan kepada peserta perjanjian Hudaybiyah sebelum permintaan kamu untuk keluar bersama mereka, mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Yaitu, bila kami ikut serta bersama kamu dalam perolehan harta rampasan perang. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Yakni, persoalannya tidaklah seperti yang mereka kira, bahkan mereka tidak memiliki pemahaman sedikit pun. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah. Maka jika kamu patuhi, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik, dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Ayat 16. Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang yang sakit. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Ayat 17. Para ahli tafsir berselisih tentang penentuan siapakah gerangan yang dimaksud dengan orang-orang yang mempunyai kekuatan besar tersebut, yang mana orang Islam diseru untuk memerangi mereka. Perselisihan perihal penentuan tentang siapakah mereka ini tidaklah begitu penting. Siapapun mereka, itulah mereka, sebab perintah Allah itu wajib untuk ditaati dan diikuti, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan besar.
Selama kaum muslimin berada di dalam kebenaran dan berperang untuk membela kebenaran sehingga kalimat Allah menjadi tinggi dan kebatilan pun musnah, maka tidak diragukan lagi bahwa kaum muslimin adalah para penolong kebenaran, di mana Allah akan menjadikan mereka mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan pasukan yang mempunyai kekuatan yang besar itu, sehingga Allah membela agama dan meninggikan kalimatnya. Dan, kaum muslimin terdahulu adalah seperti itu, sehingga mereka dapat menaklukkan dengan izin Allah, Persia, Romawi, India, Cina, penduduk Mesir dan Barbar serta negeri-negeri Andalusia dan Perancis. Mereka itu mendapat daya dan kekuatan dari Allah sehingga menjadi lebih kuat daripada setiap orang yang mempunyai kekuatan besar karena Allah berada bersama mereka. Demikianlah maksud ayat ditilik secara umum. Adapun pengertian khususnya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa ayat itu dialamatkan kepada orang-orang Arab Badui yang tertinggal. Maka, mereka itulah kaum yang diserukan untuk bertempur dengan kaum yang mempunyai kekuatan yang besar di masa mereka, Bebten Hazawan, Sakif, Bani Hanifah, dan lain-lain dari kabilah-kabilah yang diakui mempunyai kekuatan yang besar. Firman Allah, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah. Maksudnya, Allah mensyariatkan kepada kamu untuk memerangi mereka dan penyerangan ini akan senantiasa dilakukan terhadap mereka, dan kamu akan diberi pertolongan untuk mengalahkan mereka. Atau mereka menyerah sehingga mereka masuk ke dalam agama kamu, tidak dengan peperangan, bahkan karena pilihan mereka sendiri. Kemudian Allah berfirman, maka jika kamu patuhi, yakni jika kamu memenuhi ajakan untuk berperang itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, yaitu ketika terjadinya perjanjian Hudaibiyah dan kamu mengundurkan diri, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Kemudian, Allah menyebutkan beberapa alasan syar'i sehingga diperbolehkan untuk tidak ikut berperang. Di antara alasan itu ada yang permanen, seperti buta dan pincang yang berkepanjangan. Ada pula yang sifatnya temporer seperti sakit yang menyerang beberapa hari, kemudian sembuh lagi. Maka uzur yang temporer ini disamakan dengan yang uzur-uzur yang permanen hingga sembuh. Kemudian, Allah berfirman dengan nada mengobarkan semangat untuk berjihad dan melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, yaitu mengundurkan diri dari berjihad dan bergaul mesra dengan penghidupan, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih, yaitu di dunia dengan kehinaan dan di akhirat dengan neraka. Wallahu alam. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat ayat 18. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ayat 19. Allah memberitahukan tentang keridoannya terhadap orang-orang beriman yang telah mengikat janji setia kepada Rasulullah di bawah pohon yang rindang di tanah Hudaibiyah. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yaitu kejujuran, setia kepada janji, mendengar, dan menaati. Lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, yaitu perdamaian antara kaum muslimin dan musuh yang dilangsungkan oleh Allah melalui mereka dan kebaikan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dibuahkan oleh perjanjian itu berupa takluknya kota Khaibar dan Mekah. Kemudian, Allah pun menaklukkan semua negeri dan daerah melalui tangan-tangan mereka sendiri, serta kemuliaan, pertolongan, dan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat yang ditetapkan Allah untuk mereka. Karena itu Allah berfirman, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ayas bin Salamah bahwa ayahnya berkata,
Ketika kami tengah tidur siang, tiba-tiba terdengar suara juru panggil Rasulullah, "Hai manusia! Baiat! Baiat!" Telah turun Ruhul Kudus Jibril. Maka, kami pun segera mendatangi Rasulullah yang tengah berada di bawah pohon yang rindang. Maka, kami pun berbaiat kepada beliau. Itulah yang difirmankan Allah. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Salamah berkata, kemudian Rasulullah membaiat Utsman bin Affan dengan meletakkan salah satu tangannya ke tangan Utsman. Orang-orang pun berkata, berbahagialah putra Affan. Dia bertawaf di Baitullah sedangkan kami di sini. Rasulullah bersabda, kalau saja Utsman tinggal di Mekah sekian dan sekian tahun, maka dia tidak akan bertawaf hingga aku bertawaf terlebih dahulu. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia darimu dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Ayat 20. Dan kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 21. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, kemudian mereka tidak akan memperoleh pelindung dan tidak penolong. Ayat 22. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Ayat 23. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari kamu dan tangan kamu dari mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 24. Mujahid menafsirkan firman Allah, Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, yaitu semua harta rampasan perang yang berlaku sampai sekarang. Maka disegerakannya ini untukmu, maksudnya adalah penaklukan kota Khaybar. Dan dia menahan tangan manusia darimu, yaitu tidak ditimpakan kepadamu keburukan yang disembunyikan oleh musuh-musuh kamu berupa pertempuran dan peperangan itu. Demikian pula Allah telah menahan tangan-tangan manusia yang tidak ikut berperang bersamamu sehingga mereka tidak mengganggu keluarga dan istrimu. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, yakni agar hal itu mereka jadikan pelajaran yang berharga karena sesungguhnya Allah telah menjaga dan menolong mereka dari ancaman semua musuh walaupun jumlah mereka sedikit. Dan agar mereka mengetahui bagaimana Allah telah melakukan hal ini terhadap mereka, bahwasanya Dia Maha mengetahui akhir kesudahan dari segala perkara. Sesungguhnya, pilihan itu adalah pada apa yang telah Dia pilihkan untuk hamba-hambanya yang beriman, yang zahirnya tidak disukai. Hal ini sebagaimana telah difirmankannya, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal dia itu merupakan kebaikan bagi kamu. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus, yaitu, melalui kepatuhan kamu terhadap semua perintahnya dan kesetiaan kamu untuk menaatinya dan kesejalanan kamu dengan Rasul-Nya. Firman Allah, dan kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaitu, dan harta-harta rampasan serta penaklukan-penaklukan lainnya yang telah ditentukan, akan tetapi kamu belum menguasainya. Sungguh Allah telah memudahkannya bagi kamu dan telah menentukannya untuk kamu. Karena sesungguhnya, Allah itu akan selalu memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang bertakwa dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Para ahli tafsir berselisih pandang berkenaan dengan ghanimah, harta rampasan perang, yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Adapun yang menjadi pilihan Ibnu Jarir bahwa ghanimah yang dimaksud itu adalah kota Mekah. Mujahid mengatakan, ghanimah ini adalah setiap penaklukan dan harta rampasan perang sampai hari kiamat. Ibnu Abbas mengatakan, dia adalah penaklukan-penaklukan yang dilakukan sampai hari ini. Firman Allah,
Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, kemudian mereka tidak akan memperoleh pelindung dan tidak penolong. Ayat ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang beriman bahwa kalau saja mereka diperangi oleh orang-orang kafir, pastilah Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan memberikan pertolongan kepada mereka, dan pastilah pasukan kafir akan lari kocar-kacir. Mereka tidak mendapatkan pelindung dan tidak pula penolong. Karena mereka telah memerangi Allah, Rasul-Nya, dan bala tentaranya berupa orang-orang beriman. Kemudian Allah berfirman, sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Yakni, ini adalah sunnatullah dan kebiasaannya terhadap makhluknya tidak akan bertemu kekufuran dan keimanan di dalam satu tempat, melainkan Allah pasti akan memberikan pertolongan terhadap keimanan dan mengalahkan kekufuran. Firman Allah, dan dialah yang menahan tangan mereka dari kamu dan tangan kamu dari mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menerangkan pemberian karunia dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Maka Allah mencegah tangan-tangan orang-orang musyrik agar tidak membinasakan mereka. Dan telah menahan tangan-tangan mereka juga untuk dapat membinasakan orang-orang musyrik sehingga mereka tidak memerangi musuh di dalam Masjidil Haram, bahkan Dia telah menjaga semuanya. Dia mewujudkan di antara mereka sebuah perjanjian yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi orang-orang beriman dan akhir kesudahan yang baik bagi mereka di dunia dan akhirat. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas bin Malik, di hari terjadinya peristiwa Hudaybiyah, turunlah 80 laki-laki dari Mekah menuju Rasulullah dan para sahabat beliau sambil mengacungkan pedang, datang dari arah Jabal Tanim. Mereka hendak mencari kelengahan Rasulullah. Kemudian, Rasulullah memohon agar Allah menggagalkan usaha mereka dan mereka pun ditawan. Affan mengatakan, kemudian Rasulullah memaafkan mereka dan turunlah ayat, dan dialah yang menahan tangan mereka dari kamu dan tangan kamu dari mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, Abu Daud di dalam sunannya, Tirmidzi, dan Nasai. Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempatnya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu. Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Ayat 25. Ketika orang-orang kafir menanamkan di dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 26. Allah berfirman dengan memberitakan tentang kaum musyrik Arab dari kalangan Quraisy dan orang yang ikut membantu mereka untuk membinasakan Rasulullah, merekalah orang-orang yang kafir, bukan yang lainnya, yang menghalangi kamu dari Masjidil Haram, sedangkan kamu lebih berhak atasnya dan kamulah yang pemilik yang sebenarnya itu. Dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempatnya. Ketika itu hewan kurban berjumlah 70 ekor unta. Firman Allah selanjutnya, dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin, yang ada di tengah-tengah mereka yang menyembunyikan keimanan mereka karena takut, akan tetapi kamu sekalian tidak mengenal mereka, dan barangkali kamu akan membunuh mereka juga. Itulah sebabnya Allah berfirman, yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan, berupa dosa dan denda, tanpa pengetahuanmu. Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya.
yakni menangguhkan siksaan terhadap mereka, agar orang-orang beriman yang berada di kalangan mereka ikut terselamatkan dan agar kebanyakan mereka kembali kepada Islam. Kemudian Allah berfirman, sekiranya mereka tidak bercampur baur. Yakni, kalau saja dipisahkan antara orang-orang kafir dan orang-orang beriman yang berada di tengah-tengah mereka, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Yakni, pastilah kami akan memberikan kekuasaan kepada kalian atas mereka sehingga kamu dapat membunuh mereka dengan pembunuhan yang mengerikan. Firman Allah, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Yakni, adalah orang-orang muslim lebih berhak atas kalimat takwa itu dan mereka adalah pemiliknya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yaitu, Dia lebih mengetahui siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan kenikmatan dan siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan siksa. Kisah Perjanjian Hudaybiyah dan Perdamaian. Rasulullah beserta rombongan sahabat berniat untuk melakukan perjalanan ziarah ke Baitullah Mekah sekaligus berniat melakukan umroh. Jadi, bukan hendak berperang. Beliau membawa 70 ekor unta. Tatkala sampai di daerah Asafan, beliau bertemu dengan Bashar bin Sufyan al-Ka'abi. Ia berkata, "Hai Rasulullah, orang-orang Quraisy itu telah mendengar berita tentang perjalananmu ini. Mereka pun telah berangkat membawa unta-unta betina yang masih menyusui anaknya dan memakai kulit-kulit harimau. Mereka telah bersumpah kepada Allah bahwa engkau tidak akan dapat masuk ke kota Mekah dengan kekerasan untuk selamanya. Dan mereka pun telah mengangkat Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan kavaleri, dan telah mengutusnya ke daerah Quroil Gamim." Rasulullah bersabda, "Wahai kaum Quraisy yang celaka! Mereka telah dirasuki oleh peperangan. Apa susahnya bagi mereka untuk membebaskan jalanku dan orang-orangku ini? Bila mereka telah menangkap aku, itulah yang selama ini mereka inginkan. Bila Allah memenangkan aku, mereka akan masuk Islam sedangkan mereka berjumlah banyak. Bila mereka tidak mau masuk Islam, mereka akan berperang sedangkan kekuatan itu ada di tangan mereka. Maka, apakah sebenarnya persangkaan kaum Quraisy itu? Demi Allah, aku tidak akan berhenti berjuang melawan mereka untuk mempertahankan apa yang telah ditugaskan Allah kepadaku sehingga Allah memberikan kemenangan kepadaku atau sampai leherku ini putus, sedangkan agamanya tetap hidup." Kemudian, beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengambil jalan kanan, di antara dua bukit Hamadal, yaitu jalan yang akan membawa mereka keluar dari puncak bukit Al-Mirar, sedangkan Hudaybiyah terletak di bawah kota Mekah. Rasulullah dengan pasukannya pun melewati jalan itu. Ketika pasukan Quraisy melihat jejak debu tentara beralih dari jalur semula, maka pasukan Quraisy menghalau tentaranya pulang kembali menuju kota Mekah. Maka Rasulullah pun berangkat. Ketika beliau berjalan menuruni puncak bukit Al-Mirar, maka bersimpuhlah untanya. Orang-orang pun berkata, "Unta itu mogok." Rasulullah menimpali, "Ia tidak mogok, dan itu bukan sifatnya. Akan tetapi, dia telah dihalangi oleh sesuatu yang telah menghalangi tentara gajah untuk dapat sampai ke kota Mekah. Demi Allah, tidaklah orang-orang Quraisy itu mengajakku kepada suatu rencana yang mana mereka menuntutku agar menghubungkan tali kekeluargaan, melainkan aku pasti akan memenuhinya." Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Turunlah." Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, di lembah itu tidak terdapat sumber air yang dapat kami turuni." Maka Rasulullah mengeluarkan anak panah dari sarungnya, kemudian memberikannya kepada salah seorang sahabat. Kemudian orang ini menuruni lubang yang terdapat di sana. Dia lalu menancapkan anak panah itu maka memancarlah air yang melimpah. Lalu, orang-orang pun berdatangan menghampirinya dan menampung air. Ketika Rasulullah usai beristirahat, tiba-tiba datanglah Badil bin Waraga bersama sekelompok suku Huza'ah. Maka beliau mengatakan kepada mereka seperti yang beliau katakan kepada Bashar bin Sufyan.
Mereka pun kembali kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan, "Hai orang-orang Quraisy, kamu sekalian terlalu terburu-buru menilai Muhammad. Sesungguhnya Muhammad itu tidak datang untuk berperang. Mereka hanyalah datang untuk berziarah ke Baitullah ini dan mengagungkan haknya. Kamu sekalian telah menuduh yang bukan-bukan terhadap mereka." Orang-orang Huzah ini adalah kepercayaan Rasulullah. Beliau telah memberikan nasihat kepada orang-orang Huzah, baik yang musyrik maupun yang muslim. Mereka tidak mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu pada beliau di Mekah. Orang-orang Quraisy pun mengatakan, walaupun ia datang hanya untuk itu, maka demi Allah, ia tidak akan pernah memasuki Mekah untuk menemui kami dengan kekerasan, dan orang-orang Arab pun tidak akan menceritakan hal itu. Kemudian mereka mengirimkan seorang utusan kepada beliau yang bernama Markas bin Haf, salah seorang dari kabilah Bani Amr bin Luay. Rasulullah kemudian mengatakan, ini adalah laki-laki pengkhianat. Ketika ia berhadapan dengan Rasulullah, maka beliau mengatakan kepada Markas seperti yang pernah beliau katakan kepada Budail. Kemudian, Markas pulang kepada orang-orang Quraisy dan memberitahukan ucapan Nabi kepada mereka. Kemudian orang Quraisy mengutus kembali kepada Rasulullah Al-Halis bin Al-Kamah Al-Kinani. Ketika itu dia adalah pemuka etnis Habsyi. Ketika Rasulullah melihat kedatangannya, beliau mengatakan, orang ini dari kalangan kaum yang memiliki Tuhan. Kemarikanlah hewan kurban itu. Maka ketika Al-Halis melihat hewan kurban yang sudah ditandai dan telah memakan bulu-bulunya karena terlalu lama ditahan di tempatnya, maka Al-Halis pun pulang dengan rasa hormat. Dia berkata kepada kaum Quraisy, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku telah melihat sesuatu yang tidak dihalalkan, menahan hewan kurban yang telah ditandai kalung." Mereka mengatakan, "Duduklah kamu. Kamu hanyalah seorang Arab Badui. Tidak ada pengetahuan sedikit pun padamu mengenai unta." Mereka kemudian mengutus Urwah Sakafi. Lalu ia mengatakan, "Hai Muhammad, kamu telah mengumpulkan orang-orang kebanyakan. Kemudian kamu datang bersama mereka kepada kaummu yang terpandang untuk menghapuskannya. Sesungguhnya, kaummu yang terpandang itu adalah orang-orang Quraisy. Mereka berangkat dengan membawa unta-unta yang masih menyusui anaknya dan memakai pakaian dari bulu harimau. Mereka bersumpah kepada Allah bahwa kamu tidak akan masuk ke dalam kota mereka dengan kekerasan untuk selamanya. Dan demi Allah, seolah-olah aku sudah dapat mengetahui bahwa besok kaum yang bersama itu akan hengkang." Perawi mengatakan bahwa ketika itu Abu Bakar duduk di belakang Rasulullah dan berkata, "Isaplah olehmu kemaluan patung Lata itu. Apakah kami akan hengkang meninggalkannya?" Urwah berkata, "Hai Muhammad, siapakah dia?" Beliau menjawab, "Dia adalah putra Abu Kuhafah." Urwah berkata, "Demi Allah, kalau tidak karena jasa engkau kepadaku yang tidak dapat dibalas, niscaya ku jawab ucapannya. Tetapi karena hal itu, aku tidak melakukannya." Kemudian Urwah memegang janggut Rasulullah, sedangkan Mughirah bin Syubah ketika itu berdiri tepat di belakang kepala Rasulullah dengan memegang besi. Perawi mengatakan bahwa Mughirah memukul tangannya sambil berkata, "Demi Allah, jauhkan tanganmu dari janggut Rasulullah, atau demi Allah benda ini akan menghantammu." Dia berkata, "Celakalah kamu. Betapa kasar dan bengisnya kamu." Kemudian Rasulullah pun tersenyum. Urwah bertanya, "Siapakah orang ini, wahai Muhammad?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah putra saudaramu, Mughirah bin Syubah." Urwah mengatakan, "Hai penipu, tidaklah kamu mencuci pantatmu kecuali kemarin?" Perawi mengatakan bahwa kemudian Rasulullah mengatakan kepada Urwah seperti yang telah dikatakan kepada utusan-utusan yang datang sebelum dia. Maka Urwah pun bangkit meninggalkan Rasulullah. Dan, dia melihat apa yang telah diperbuat oleh para sahabat Rasulullah. Tidaklah beliau berwudu melainkan mereka segera memperebutkan bekas air wudunya. Tidaklah Rasulullah meludah melainkan mereka pun berebut mendapatkannya.
Dan tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh dari rambut Rasulullah melainkan mereka akan berebut mengambilnya. Urwah kembali kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya, aku pernah datang menghadap Kisro di daerah kekuasaannya.